Saudara-saudari terkasih, berjumpa lagi dalam KIKAT Katekesi Iman Katolik bersama saya Diakon Korsan Rahadin. Hampir setiap hari kita umat Katolik melihat dalam penanggalan liturgi gereja bahwa seringkali kita merayakan peringatan orang kudus. Kita memperingati mereka dan sekaligus memohon doa melalui perantaraan mereka. Dan dalam gereja Katolik sudah ada ribuan orang kudus yang telah dikanonisasi. Gereja Katolik meyakini kekudusan hidup mereka dapat menjadi panutan dan teladan hidup bagi setiap umat beriman. Ada banyak orang kudus yang bisa kita ambil teladannya, seperti Santo Pius ke-10 yang begitu menghayati perayaan Ekaristi dan lain-lain. Menurut catatan sejarah gereja Katolik memulai perayaan semua martir pada 13 Mei 609 dan 610 ketika Paus Bonifacius keempat mengkonsekrasikan Pantheon di Roma dan mempersembahkannya kepada Perawan Maria. Lalu pesta semua orang kudus dipindahkan ke tanggal 1 November oleh Paus Gregorius ketiga dalam sebuah oratori di Basilika Santo Petrus. Dan sejak saat itu, gereja memperingati hari raya semua orang kudus pada hari itu. Seringkali orang Katolik difitnah karena berdoa melalui perantaraan para kudus. Oleh karena itu, di sini akan disebut beberapa ayat kitab suci yang menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh gereja Katolik tidak bertentangan dengan kitab suci. Yang pertama, dalam Perjanjian Lama, Abraham berdoa untuk kepentingan penduduk kota Sodom dan Gomora. Dalam Kejadian 8 ayat 16 sampai dengan 32. Musa juga sering berdoa untuk kepentingan Israel, antara lain untuk meminta ampun setelah bangsa itu berdosa dan akan dipindahkan oleh Tuhan. Dalam Keluaran 32 ayat 11 sampai dengan 14. Yang kedua, dalam Perjanjian Baru, Yesus berdoa untuk para muridnya dan dunia dalam Yohanes 17. Paulus senantiasa berdoa kepada umatnya dalam kitab Roma pasal 1 ayat 10, Efesus 3 ayat 16 dan lain-lain. Paulus juga sadar bahwa keselamatan juga tergantung pada doa umatnya. Dalam Filipi 1 ayat 19. Oleh karena itu ia meminta umat agar juga berdoa kepadanya. Dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 5 dan 2 Tesalonika pasal 3 ayat 1 dan lain-lain. Juga tercatat dalam surat Yakobus pasal 5 ayat 14 dan 1 Timotius 2 ayat 1. Jadi pada hakikatnya berdoa melalui perantaraan Santo Santa adalah kita meminta Santo Santa tersebut untuk menyampaikan permohonan kita kepada Yesus. Dalam Wahyu 8 ayat 34 menunjukkan bahwa doa kita dapat sampai kepada Allah juga melalui perantaraan makhluk surgawi. Paham ini tidak bertentangan dengan Ulangan 8 ayat 10 sampai dengan 11. Karena ini bukan praktik pemanggilan arwah atau berkomunikasi dengan arwah dan lain sebagainya. Dalam gereja Katolik, kita berdoa melalui perantaraan Santo Santa karena kita percaya dan memiliki keyakinan bahwa mereka itu tidak mati, tetapi tetap hidup. Karena Allah kita bukan Allah orang mati, tetapi Allah orang hidup. Sekali lagi, gereja Katolik meyakini
berdasarkan kitab suci bahwa para kudus memang sudah meninggal dunia, namun mereka ini tetap hidup. Sebab yang mati hanyalah tubuhnya, tetapi jiwa-jiwa orang kudus tetap hidup bersama Tuhan. Karena itulah yang dijanjikan oleh Kristus sendiri. Maka mati di sini artinya bukan tidak bernafas, melainkan tidak hidup lagi di dunia. Kita berdoa melalui perantaraan para kudus karena kita percaya bahwa doa orang yang benar bila yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16. Mereka yang sudah ada di surga tentu saja bebas dari dosa, dan mereka sudah memandang wajah Allah, dan tentu saja mereka itu orang benar. Maka dari itu kita meminta bantuan mereka untuk mendoakan kita kepada Yesus Tuhan kita. Sekian dan terima kasih.